Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai keluarganya yang berada di muka bumi, yang telah memilih kita menjadi seorang yang muslim yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Walaupun kalau kita bertafakkur terhadap diri kita masih banyak kekurangan kepada Allah, masih senantiasa melewati, melampaui batas dari batasan-batasan yang Allah batasi. Dari apa yang Allah haramkan kita lakukan, apa yang Allah perintahkan kita tidak maksimal di dalamnya. Yang semoga itu segalanya Allah ampuni dan Allah menggantikannya dengan kebaikan, dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan tafsir surah Al-Zalzalah. Ya, jadi ditulis makna Al-Zalzalah. Tafsir Al-Zalzalah. Ya. Perhatikan suratul Zalzalah. Ya. Ada makna lain kalau zilzalah, tapi kalau surat Zalzalah, jadi dia namanya fi'il madhi rubai, masalah rubai. Naam. Ya. Ini namanya rubai dan dia wazannya zalzala yuzalzilu zilzal. Zilzal itu masdarnya, yang mana asal katanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli Arabiyah. Ada yang mengatakan masdar, asal kata bahasa Arab itu masdar. Misalnya, ya, sajada yasjudu masjidan atau sajidan. Ya, yang mana au sujudan. Yang mana asal kata bahasa Arab sujudan atau sajadah. Masdarnya atau fi'il madinya. Kalau kita mau rintis bahas siapa-siapa yang berbeda pendapat dari ucapan-ucapan ahli Arab seperti Sibawayh dan selainnya, itu akan panjang, membutuhkan kajian khusus ya untuk kita bahas. Inti pelajarannya ditulis makna zalzalah. Zalzalah tulis sama dengan goncangan. Goncangan yang dahsyat, goncangan yang sangat dahsyat. Ya, mulai dari surah An-Nas ya sampai surat ini kebanyakan yang kita kaji adalah surat Makkiyah. Adalah surat Makkiyah. Ya. Hanya satu saja yang surah Madaniyah, yaitu surat yang mana? Surah An-Nasr. Menurut sebagian pendapat. Ya, kenapa? Karena surah ini saja diturunkan berapa bulan sebelum meninggalnya Nabi? 8 bulan. Berarti Nabi sudah berhijrah atau belum? Ya. Makanya dikatakan Madaniyah. Bagi yang berpendapat bahwasanya dikatakan Madaniyah kalau Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Tapi diturunkan di Mekah. Di Mekah. Ketika apa? Ketika Nabi berhaji, Fathul Makkah. Ya, ketika Hajjil Wada. Setelah Fathul Makkah terjadi Fathul Wada, maka turunlah ayat ini. Hajjil Wada. Hajjil Wada itu artinya haji perpisahan. Yaitu hajinya Nabi. Ya, di tahun 10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Tidak lama kemudian 8 bulan meninggallah Nabi di tahun 11 Hijriah.
Nah, jelas sampai sini? Nah, di antara yang kita telah pelajari kebanyakan berbicara tentang tentang keesaan Allah, tentang benarnya Rasulullah bahwa dia adalah orang yang diutus, tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, tentang pahala kebaikan dibalas dengan lebih baik dan keburukan dibalas yang setimpal. Nah, itu dia. Jadi di sini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya permasalahan iman itu ciri-ciri bahwa dia adalah ayat Makkiyah. Jadi kalau kalian mau lihat ayat-ayat Makkiyah, kalau ayat-ayat tersebut berbicara tentang keimanan, berbicara tentang kebenaran Rasulullah, berbicara tentang hari kiamat, dan ayatnya pendek-pendek. Ayo ditulis. Jadi makna zalzalah artinya apa tadi? Goncangan yang sangat dahsyat. Dan dia ayat Makkiyah. Biar surat Makkiyah. Yang mana? Pelembawa gitu, Ustaz. Pelembawa. Surat Al-Zalzalah. Sabar. Berarti berbeda cetakannya. Kalau di sini dinukil oleh Ibnu Katsir, tafsir surah Iza Zulzilah. Qala wa hiya Makkiyah. Dia adalah surat Makkiyah. Berarti surat ini termasuk surat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang Makkiyah. Tapi lebih benarnya Makkiyah. Dan lebih benarnya adalah Makkiyah. Jadi surat ini termasuk surat yang menjadikan Abu Bakar juga menangis. Jadi pernah Abu Bakar radhiyallahu an ketika membaca surat ini, maka dia menangis bagaikan menangisnya anak kecil. Kemudian dia dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma yubkika ya Abu Bakar. Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun mengatakan bahwa yang menjadikan saya menangis qala abkani hadis surah. Ya Rasulullah, yang menjadikan saya menangis surat ini, yaitu surat Al-Zalzalah. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum la tukhti'una wa la tuzlimuna li khalqillah ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yuznibuna fayaghfir lahum." Ya Abu Bakar, seandainya kamu tidak melakukan kesalahan dan dosa, maka Allah akan menciptakan lagi suatu umat, suatu kaum, suatu manusia yang setelah engkau yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, kemudian Allah ampuni. Karena Abu Bakar ketika membaca surat ini, khususnya ketika Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Abu Bakar di sini takut bahwa segala kebaikan akan ditimbang dan dibalas dengan surga Allah. Tapi siapa amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, maka dia akan syarra yarah. Keburukan yang akan dia lihat. Ada yang menafsirkan bahwa neraka.
Ini yang menjadikan Abu Bakar menangis. Yang menjadikan Abu Bakar menangis. Mengapa? Karena dia tahu kebaikannya sangat sedikit, dosa dan kesalahannya sangat banyak. Itu dia sadarnya. Padahal kita lihat Abu Bakar, Allahu Akbar. Orang yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar kenapa tidak bisa jadi imam? Ketika Nabi meninggal, yang disuruh menjadi imam waktu sakit adalah Abu Bakar. Abu Bakar menolak, mengatakan apa? Ya. Apa kata Abu Bakar waktu dia menolak? Saya tidak bisa jadi imam. Ya. Kenapa? Karena terlalu sering menangis, dia tidak bisa lanjut ayatnya. Kenapa? Karena dia ahli Arab. Apa yang dia ucapkan masuk di dalam hatinya, dia pahami. Apalagi kalau di sholat maghrib disunnahkan membaca surah-surah pendek dari ayat 2 sampai An-Nas, dan itu surah-surah pukulan. Ya, kalau orang membaca dan tahu tafsirnya, ya, sungguh keras hatinya kalau dia tidak menangis. Jadi kalau kalian baca juz 30, hati kalian tidak bergetar, air mata kalian tidak mengalir, ketahuilah hati kalian lagi sakit 100%. Ya, kalau ada yang mengaji di juz 30 baru dia tidak menjadikan hatinya bergetar, air matanya mengalir, ketahuilah hati kalian lagi berpenyakit. Begitu saja. Ya, begitu saja intinya. Kenapa? Karena di ayat surah-surah di juz 30, ya, saya saja pernah belajar sama ahli tafsir, salah satu ahli tafsir di Ma'had Al-Bir, yang namanya Ustaz Arsul. Dia memiliki keahlian itu banyak sekali. Dia lulusan dari Mesir, dari Sudan, selalu ranking 1. Ya, orang yang paling tua sudah mengajar di Ma'had Al-Bir. Kurang lebih 17 tahunan, 20 tahunan sudah mengajar di Ma'had Al-Bir. Hafizallahu ta'ala. Ustaz Arsul ini, dia kalau mengajar, bayangkan, kalau mengajar, saya pernah belajar sama dengan ini, dari Ad-Duha sampai An-Nas sama beliau langsung. Kemudian dilanjutkan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada suara sedikit pun di dalam kelas. Tenang, hening, dan semuanya ada rasa takut di dalam hati. Kalau dia mengajar tidak ada yang tidak mengatakan Masya Allah. Ya, saking beradabnya dia, kalau jalan saja tidak terdengar suara sendalnya. Bagaimana itu pelannya jalan, tenangnya, ya. Dan dia orang didengar, ya. Dan dia orang didengar. Banyak sekali kelebihannya. Ya, saya tidak mengetahui orang yang lebih dalam tafsirnya dari orang yang kedua setelah beliau. Ya, orang yang saya belajar, ada guru saya juga, guru tafsir, saya belajar di juz 28 sama beliau. Ya, yaitu Ustaz Khidir. Hafizallahu ta'ala. Itu kalau mengajar memang suara besar tapi masuk sekali. Ya, saya belajar kaidah-kaidah tafsir sama beliau. Adapun Ustaz Arsul ini sangat lembut mengajarnya. Namun Masya Allah, ya, sangat-sangat mendalam, ya, dan hampir ketika mengajar beliau hafizallahu taala, Allahu Akbar, ya, hampir kita kebanyakan di kelas menangis, apalagi masalah, ya, membahas ini. Jadi adik-adikku sekalian, sekali lagi ayat ini yang menjadikan Abu Bakar menangis, khususnya ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita mau menangis, caranya bagaimana? Coba pikirkan. Kita ini dijamin surga kalau kebaikan tak lebih banyak. Sekarang hitung kebaikan tak. Kita sholat cuma 10 menit. 5 kali 50 menit. Anggaplah 1 jam sama sholat sunnahnya. Kita melakukan ketaatan, Allah berikan 24 jam. Berapa jam kita pakai ketaatan? 1 jam. Tahfiz, anggaplah kita tahfiz kalau di pondok 2 jam. Tapi kalau di rumah 3 jam kita pakai ketaatan kepada Allah. 21 jam mana? Kalau kita pakai hal yang sia-sia masih wajar, tapi kalau pakai menonton, pakai pegang HP, nah di HP Allahu Akbar.
Ya, akhwat-akhwatnya lihat-lihat TikTok, orang joget-joget, kita juga joget-joget, ya. Sampai dihafal, ya, nasyid-nasyid, apa-apa, orang cerita kita ikut cerita, gibah ikut gibah. Intinya timballah. Sekarang kalian hidup berapa tahun? Ya, misalnya saya 27 tahun misalnya. 17 tahun saya baru kenal hidayah. Bahkan di umur 19-an. Di mana ini umur kita yang lain? Ya, padahal kita sudah ditimbang kebaikan kita. Kalau kita mau pikir lebih banyak, saya 17 tahun saya bergeliman dosa, baru 10 tahunan ya di pondok. Itu pun di pondok pak anak-anak juga poin. Dilarang bawa HP, dicopot HP. Ya, dilarang keluar, kita juga keluar kalau ada urusan. Ya. Disuruh kita belajar sekian jam, kita belajar cuma sekian jam. Intinya kalau kita mau timbang kebaikan kita dengan keburukan kita, yang mana lebih banyak? Kalian yang jawab sendiri. Coba lihat 24 jam, berapa banyak, berapa jam? Ini besok tugas. Ya, besok semua harus punya jawaban. Berapa jam kalian pakaikan ketaatan kepada Allah waktu kalian dalam sehari? Dan selebihnya itu apa? Coba. Mulai besok semuanya dijawab. 24 jam, berapa menit mengaji, berapa menit sholat, berapa ditulis kertas selembar, kemudian diberikan ke saya. Ya, semuanya. Jadi ini termasuk orang-orang yang sukses. Ya, maka dari itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Kita ukur. Barang siapa yang melihat kebaikannya lebih baik, lebih banyak, maka hendaknya yang memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa melakukan kebaikan. Tapi barang siapa yang melihat hal yang sebaliknya, ya, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi kita ini hidup antara surga dan neraka, adik-adikku sekalian. Kalian di mana kira-kira? Kalau kebaikanmu lebih banyak, surga tempat. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekarang kita masuk di tafsiran surat. Jadi, zalzalah artinya goncangan yang sangat dahsyat. Kata Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu ya, kebiasaan kita yang mengaji adalah salah satu saudara kita. Fa alaihi falyatafaddal mashkura wa yura saudara Nasrul ya, Pak. Masyaallah. Kira tuh lebih baik. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khair ala qiraatikum. Kita masuk di pembahasan surat ya. Ayo semuanya dibuka Al-Qur'annya dan disiapkan catatannya. Akhwat, ada semua Al-Qur'annya? Perhatikan. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ya. Ketika telah diguncangkan bumi itu, kata Allah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, sekarang saya tanya,
ketika digoncangkan, ketika Allah goncangkan, misalnya ini. Nah, ini goncangan. Ini sudah bergoncang atau belum? Sudah. Dengan Allah goncangkan saja bumi ini kira-kira. Ya, kalau digoncangkan begini, pondasi-pondasi bangunan rumah kira-kira menjadi seperti longsor atau tidak? Tanah-tanah yang dibangun yang tidak ada semennya menjadi beruntuhan tidak? Pohon-pohon yang sudah bengkok-bengkok sedikit siap jatuh, tanpa ada goncangan kira-kira berjatuhan tidak? Planet-planet yang ada di langit. Ya, planet-planet yang ada di langit. Bayangkan, kalau Allah goncangkan, kira-kira bertabrakan tidak? Bayangkan, satu bintang saja jatuh, itu sudah menenggelamkan separuh bumi. Ya, Jadi bumi ini termasuk planet kecil. Kalau kalian belajar di IPA bagus-bagus, anak IPA jaga. Saya anak IPA kak, tapi anak IPA-nya cuma 6 bulan. Ya, bayangkan ini, kita termasuk planet yang sangat kecil. Ya, jiwanya saja yang besar. Nah, ini kata Allah ketika, ya, kata Allah ketika, ya, digoncangkan bumi itu dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi sudah digoncangkan, ketika digoncangkan, ditambah lagi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Artinya goncangan di atas goncangan. Ya. Nah, ini perhatikan. Ya. Tidakkah kita takut ketika goncang kita saja gempa bumi yang pernah terjadi, misalnya gempa bumi? Kira-kira semua orang yang di rumah misalnya terjadi goncangan ini di Belampuran Neraka, nauzubillah min dzalik. Pernah terjadi? Di mana ada pernah terjadi goncangan yang sangat dahsyat? Di mana? Di Palu. Palu itu bayangkan, saking kencangnya itu baru 7 koma. Yang guncangan itu hanya ketemunya 2 air di bagian laut selat. Sebabnya Palu. Tapi sebab yang paling utama karena terjadi maksiat di situ. Pada saat itu datang Pasha Ungu. Ya, datang Pasha Ungu konser. Baru ada joget-joget telanjang. Ya, dan di sekitar yang Palu yang sangat dahsyat karena ustadz saya yang datang langsung ke sana. Teman-teman juga datang langsung ke sana jadi relawan. Ya, termasuk Unismu datang juga. Syekh Huri juga datang juga. Tapi saya pada saat itu tidak tahu saya di mana. Ya, kalau saya lupa, saya hari itu berlalu. Ya, yang jelasnya saya tidak ke sana. Ya, bayangkan, ya, diperhatikan. Di sana saja, ketika bergoncang, bayangkan, ya, sampai ada gara-gara goncangan cuma berapa koma, 5 koma, 7 koma, itu gedung yang di atas menjadi di bawah, terbalik, khususnya di tempat persinahan itu. Seperti dia tempatnya kaum Nabi Lut. Ya, ketika yang di atas menjadi di bawah. Ketika terjadi goncangan, kalian lihat di YouTube. Ya, sampai wanita-wanita keluar dari rumahnya itu tidak pakai baju. Kenapa? Takut reruntuhan. Ya, mungkin pakai baju-baju daster yang biasa pakai kudung dan pakai kudung. Kenapa? Karena lari dari goncangan itu. Apalagi ini goncangan bukan cuma Palu, nah goyangkan itu goncangan cuma Palu dan sekitarnya kena. Ini satu dunia. Amerika rasakan goncangan, Indonesia rasakan goncangan, Turki rasakan, pokoknya ujung pukul ujung. Dengan Allah goncangkan, goyang semua. Mau kau lari kemana? Satu tempat saja yang goncang, bagaimana orang baku lari-lari? Ya, apalagi kalau ini semua tempat di muka bumi digoncangkan. Bahkan langit-langit juga ikut goncang. Sampai-sampai ketika goncangan itu 8 malaikat yang memikul arsy. Ya, wa yahmilu arsy rabbiha thamaniyah. Ketika itu Allah yang menaungi, yang menumpuk seperti tian-tianna, tapi ini malaikat. Yang satu malaikat paling rendah,
Yang menopang sayap Allah adalah malaikat Jibril. 600 sayap. Yang lebih besar dari Jibril banyak, ada 1200 sayap. Ya, yang satu sayapnya menutupi antara timur dan barat. Dalam hadis yang sahih. Maka dari itu pernah Nabi melihat malaikat Jibril secara langsung, sampai-sampai Nabi bergetar. Ya, sampai-sampai Nabi bergetar, panas dingin, maka dibangkitkan. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan, jangan menggigil. Ya, pergi berdakwah. Nah, itu. Jadi adik-adikku sekalian, ini goncangan bukan main goncangan. Kata Allah, ketika telah datang goncangan, dengan goncangan di bumi itu dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, baru di sini ada alnya, perhatikan. Idza zulzilatil ardu, al-ardu. Bumi itu, bumi ada berapa? Ada 7 lapis. Semua 7 lapis ini tergoncangkan. Jadi yang di bawah lahar-lahar yang berapi-rapi, semuanya tak goncang semua. Gunung yang kokoh itu akan tergoncangkan. Ya, tidak ada lagi yang kokoh kalau Allah yang goncangkan. Kata Allah, bukan hanya digoncangkan. Perhatikan Nugrah. Ya Kevin, bukan hanya digoncangkan. Kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan semua bumi, perhatikan, apa yang ada di dalamnya akhrajat, dikeluarkan. Jadi bayangkan isi dalamnya ini pondok dikeluarkan oleh Allah. Gara-gara ada goncangan, semua yang di dalam keluar ki. Hewan-hewan di dalam keluar ki. Ya, bebatuan keluar ki. Yang berapi-api keluar ki. Hewan yang tidak pernah dilihat keluar semuanya. Aqalaha, apa yang dikandungnya. Sampai mayat-mayat semuanya keluar. Sebagian kata para ulama mengatakan ini juga termasuk menjadi yaumul hasyr. Hari dibangkitkan. Ya, yang lebih benarnya ada 2 kali goncangan. Jadi ketika tiupan pertama itu menghancurkan seluruh dunia, menggoncangkan. Kemudian ada tiupan kedua, yaitu membangkitkan seluruhnya. Inilah dia. Jadi pertama digoncangkan dengan tiupan. Apa yang napaki Allah sehingga goncang? Tiupan. Malaikat siapa yang meniup terompet? Malaikat Israfil. Namun ini ucapan namanya wallahu a'lam. Ya, riwayatnya diperselisihkan. Ya. Jadi dia meniup terompet 1 kali sudah tergoncang semuanya. Kedua, tiupan kedua keluar semuanya. Semua yang dalam kubur, bayangkan. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia keluar. Di dalamnya ada orang tingginya 30 meter. Seperti Nabi Adam. Kaumnya 30 meter. Kaumnya Nabi Samud besarnya 1, bayangkan. Kurang lebih 30 meter tapi badannya kurang lebih bagi 2-nya masjid ini. Itu dikeluarkan semuanya. Tidak kau lihat itu kaum Samud apa yang dia jadikan rumah? Kaum Ad, kaum Samud yang dijadikan rumah gunung-gunung. Kira-kira kalau gunung rumahnya tak satu gunung satu rumah. Kau kira gunung-gunung kecil itu? Tidak mungkin seperti kita besarnya baru begitu rumahnya. Kalau kita lihat pernah filmnya Tuyul dan Mbak Yul, ya, yang besar badannya itu, manusia besar badannya masih raksasa. Begitu-begitulah itu. Ya, manusia kuat-kuat bisa bangun dari gunung itu sebuah rumah. Itu Jina buat rumah gunung yang beten. Jadi dia beten buat lorong dalam gunung tinggal. Kalian coba lihat di YouTube. Tinggi gunungnya saja, tinggi rumahnya Allah Akbar 30 meter, 50 meter, pintuna. Kira-kira tidak mungkin jo anak-anak seperti kita kecilnya baru mau bikin 30 meter. Mau apa? Bayangkan. Ini semuanya ini dibangkitkan, dikeluarkan. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir manusia pada saat terjadinya hari kiamat. Berkumpul di situ orang Muslim, orang Yahudi, orang semuanya manusia. Bayangkan ini, berapa miliar ini orang.
Betapa dahsyatnya ini perkara. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, dan dikeluarkan segala apa yang ada di isi bumi itu. Ya, athqalaha, apa yang dikandungnya, apa yang menjadikannya berat. Ya, tanah-tanah semuanya dikeluarkan. Wa qala al-insanu ma laha. Sampai-sampai manusia berkata, apa ini? Malaha, takjub, apa benar? Ya, sampai-sampai berkata manusia, kata Allah seluruhnya, malaha, apa yang terjadi? Ya, apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah pada saat itu, pada hari itu, ya, diceritakan seluruh kabar-kabarnya di bumi itu. Di sini lagi berselisih. Ya, anu pernah ambil uangku, ya anu pernah curi anuku, ya anu pernah tanah pukul. Semua kabar-kabar dikeluarkan di situ, sehingga orang berselisih. Hari yang paling ribut hari itu. Ya, orang yang mati dibunuh tidak tahu siapa pembunuhnya, dinampakkan pada saat itu. Orang yang jatuh dari ketinggian didorong atau dicelakakan dinampakkan pada saat itu. Orang yang menceritakan keburukan orang lain kepada yang lain sehingga dia dibunuh, dikuncing, diceritakan pada saat itu. Akhirnya semua ribut, berantem. Itulah yang terjadi pada saat itu. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala muncul. Kemudian mempersaksikan, ya, kita semuanya untuk diadili. Disitulah kita tidak tempat berdiri kita. Yaitu berapa tahun? 50.000 tahun kita berdiri. Bayangkan kita berdiri berapa? 50.000 tahun. Hadisnya sahih. Bahkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, 50.000 tahun ini hitung dunia atau hitung akhirat. Kalau hitungan akhirat, yaum ka'alfi sana. Satu hari bagikan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun kali 50.000 berapa? Ya, 5 miliar tahun. Ya. 5 juta tahun kita berdiri. Allah. Kalau memang hitungan akhirat. Ya, tapi yang lebih benarnya hitungan dunia. Ya, kenapa kita benarkan itu? Supaya kita tidak terlalu lama berdiri. Allahu Akbar. Ya. Di sini adik-adikku sekalian. Jadi pada hari itu dikabarkan seluruh kabar-kabar yang ada di bumi. Seluruh perselisihan akan diadili. Seluruh yang disembunyikan akan dinampakkan. Ya. Kezaliman akan diadili pada hari itu. Kata Allah, bi anna rabbaka auhalaha. Ya, yang kata Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan, ya, mewahyukan. Di sini ada pembelajaran yang sangat penting. Bahwa wahyu itu berbeda-beda. Ada wahyu kepada manusia berupa kitab-kitab. Ada wahyu kepada para binatang seperti lebah. Lebah itu kan diwahyukan juga oleh Allah. Allah kabarkan tentang pewahyuan Allah kepada lebah agar dia ke gunung-gunung, ke pohon-pohon. Wahyu juga di sini, perhatikan. Allah wahyukan ini kepada siapa? Di sini perhatikan. Allah mewahyukan kepada bumi. Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Allah tekankan. Ya. Tuhan kamu itu ya Muhammad auha, telah mewahyukan laha kepada siapa? Kepada bumi itu. Ya. Jadi diperhatikan, yang diperintahkan bumi digoncangkan adalah Allah. Allah wahyukan, bergoncang kau. Akhirnya dia bergoncang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kata Allah, pada hari itu dinampakkan segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ashtatan itu al-mutafarriqah, mutafarriqan, segala yang berbeda-beda.
Ya, dulu kapan hati tak dibenci fulan, fulana, fulan A, fulan B, fulan C, itu akan dinampakkan. Ya, sehingga kita di situ pada hari itu adalah hari yang berselisih. Betul-betul kita berselisih, Pak, aku salah-salah mati. Dipanggil kita manta yang pernah ajak ke maksiat, sehingga kita bermaksiat. Kau yang suruh kau kau memang karena memang nyenak. Pokoknya pada saat itu kita berdebat. Ya, maka dari situ ada orang yang pada saat itu apa? Ada orang yang berkeluh kesah, ada orang yang menyesal. Kenapa saya jadikan teman ini teman? Ya, ketika pada saat itu sudah menyesal. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, akan dinampakkan pada hari itu segala apa yang ada di dalam dada-dada mereka dari perbedaan-perbedaan, agar apa? Liyurau a'malahum, agar mereka melihat, agar mereka menyaksikan amalan-amalan mereka. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang nampak dari dalam dadanya, yang nampak dari ucapan dan perbuatannya kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah kemarin kita sudah jelaskan, suatu benda yang sangat kecil yang seandainya dia singgah di tangan-tangan kita, kita tidak tahu. Saking ringannya, saking kecilnya. Ya, itu tetap Allah balas. Ya, tetap Allah balas. Seperti mungkin kalau kita lewat, ya, lewat ke di sini ada semut, ya, kita tidak mau injak, itu kebaikan, itu dinilai juga, ya. Ataukah ada duri kecil sekali, batu sangat kecil, batu kerikil misalnya. Kalau tidak kombil kita atau dok, atau ada pecah beling sangat kecil, yang kita sapu di asrama misalnya jatuh kaca, kecil sekali. Ya, bisa jadi kelingking tak pada kiki itu kaca-kacanya sudah bisa diambil banyak. Tapi kita sapu supaya tak ditusuk teman, tak itu kebaikan juga. Itu nanti akan ditimbang oleh Allah. Sampai tanah timbunan saja kalau kita ini timbun, kecilnya itu pasirnya, tanahnya per biji akan dihitung oleh Allah. Jadi kita garuk semen, itu berapa banyak pasirnya yang kita kasih digaruk? 3 gerobak ada berapa biji pasir? Tidak ditahu jumlahnya, Allah tahu. Ya, Allah Al-Hasib, Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Allah tahu berapa miliar biji itu akan dibalas. Setiap satu kebaikan, satu butir pasir, Allah akan balas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Bayangkan itu. Sampai begitu saja. Jadi kalau 3 gerobak berapa banyak? Ya, makanya itu kenapa saya serius. Ya, kalau orang tahu, paham itu, ya biar tidak digaji, pergi kerja sih. Karena dia tidak paham, ya akhirnya begitu. Ya, tanya istri saya kalau di pembangunan masjid pesantren, Allah, bahkan uang kantongku saya kasih keluar sendiri. Karena seandainya kita tahu, paham, ya, lihat itu kebaikan. Ya seperti saya ini, saya tidak mau tinggalkan kalian, sebenarnya berat. Kebaikan besar ini kalau kalian belajar Al-Quran, setiap satu huruf yang kalian hafal, itu kalian bawa mati. Ya, walaupun setengah mati kalian menghafalnya. Tapi itu kalian bawa mati, Allahu Akbar. Nanti dia itu yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, menjadi sahabat, menjadi seorang manusia yang sangat gagah. Ya, apalagi kalau kalian menghafalnya. Maka dari itu ingat saya, kalau ada di antara kalian yang masuk surga, cari-cari Kak. Ya, jangan sampai kalian tinggi kalah hafalanku, kalian di atas, saya di bawah. Ajak Kak, kasih syafaat. Ya, karena nanti para penghafal Al-Quran memberikan 7 keturunannya sebagai syafaat baginya. Kalau bisa sisipkan 1. Ya, sisipkan 1. Ada ustaz dulu yang suka marah-marah kalau tidak menghafal. Ini Ustaz Safar. Panggil Pak, karena saya marah-marah karena sehingga kau menghafal.
Ya, tapi saya sebenarnya tidak marah-marah ya. Memang saya punya suara besar ya, dan memang begitu karakternya. Karakter memang langsung terukur. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggap saya marah-marah, menganggap terlalu monoton, terlalu tidak begitu. Memang saya punya kinerja harus begini. Karena saya keluar dari rumah itu sudah jelas planning saya. Ya harus begini, selesai ini dan begitu. Ini yang bisa kita ingatkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan amalan walaupun seberat biji zarrah suatu keburukan, dia akan melihat keburukan tersebut. Saya rasa surat ini kenapa kita tidak terlalu banyak menulis? Disebabkan surat ini ya bahasanya sangat ringan. Walaupun ya ini surat juga sudah kita jelaskan seperti di surat-surat lain, di surah Al-Qariyah itu setara dengan maknanya. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa fa amma man thaqulat mawazinuhu. Siapa yang amalan timbangan kebaikannya lebih berat, sama semakna dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, semakna. Ya. Jadi jelas ya. Saya rasa pelajaran yang bisa kita petik dari surah Az-Zalzalah yang pertama mengingatkan tentang adanya hari kiamat. Ayo ditulis ya. Faedah pada surat. Faedah pada surat. Satu, betul akan terjadinya hari kiamat. Karena orang-orang kafir berpendapat bahwa tidak ada itu hari kiamat. Bumi ini begini terus, berubah-ubah gitu. Mati yang lain, ada yang hidup, begitu terus. Ya, mereka mengira begini terus dunia, sehingga mereka itu menginginkan hidup 1000 tahun. Ya, kalau akidah kita, bumi ini nanti akan tidak ada lagi. Saturnus, Venus tidak ada lagi, semuanya lenyap. Yang ada hanya kehidupan akhirat satu saja. Ya, di sana terbagi dua, entah dia di surga atau di neraka. Ada yang di neraka kekal selamanya, yaitu orang-orang kafir, dan ada di neraka kekal, tapi kekalnya hanya terbatas waktu saja. Itu bagi orang-orang yang muslim yang bersyahadat namun bergeliman dosa. Ya, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan disiksa. Ya, diberikan yang setimpal dengan perbuatan dosanya. Kalau dia berdusta, ya suka bohong, akan ditarik lidahnya sampai ke telinganya. Terus begitu. Dia mati kesakitan, dihidupkan lagi, ditarik lagi. Ya. Kalau dia pemakan riba, dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan ditenggelamkan di sungai penuh darah. Ya, penuh darah. Dia berenang ke pinggir, sampai di pinggir ada malaikat lagi yang pukul kepalanya lagi. Tergantung. Kalau dosa tidak mutlak disiksa. Seorang yang berdosa jangan bilang kau sudah pasti neraka, tidak boleh. Seorang yang berdosa diharapkan semoga Allah mengampuni dosanya. Begitu. Jadi dosa sekali lagi tidak mutlak disiksa. Makanya sifat harap harus senantiasa ada di dalam dada. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya inna dhanni ka dhanni abdi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya prasangkaku sebagaimana prasangka hamba itu kepadaku. Jadi senantiasa berprasangka baik kepada Allah, yang semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya tidak bawa. Ini yang pertama ya. Pertama perhatikan.
Apa tadi yang pertama tentang akan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, akan diadilinya manusia dengan seadil-adilnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seekor kambing saja yang pernah ditanduk oleh kambing yang ada tanduknya. Mungkin karena dia kodong kecil ditanduk yang besar kan tidak melawan, atau memang yang tanduk yang ada tanduknya sedangkan dia tidak tanduknya tidak melawan. Allah akan ketika bangkitkan di sini, Allah akan jadikan kambing yang tidak bertanduk. Kemudian dia tanduk yang pernah tanduk dia di bumi. Ya, artinya nanti di hari kiamat adil. Ya, dikisah semuanya. Ya, hari itu adalah hari pengadilan. Ya, orang yang pernah dipukul tidak membalas karena dikalai, memukul juga. Orang yang pernah ditobok juga. Pernah ditebak juga. Ya, orang pokoknya diadili seadil-adilnya. Ya, tidak ada kezaliman pada hari itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Ayo. Faedah yang ketiga dari ayat ini, bahwasanya ya, yang ketiga, wahyu terbagi dari beberapa bentuk. Titik dua. Dari beberapa bentuk. Titik dua. Satu kecil ya. Di dalam nanas. Ya, satu kecil. Ya. Kepada manusia dua. Ya, kepada manusia itu sama dengan nabi, rasul. Tulis sama dengan supaya kalian paham. Sama dengan nabi dan rasul. Nabi dan rasul, dua kecil ya. Kepada para binatang. Sekarang ya, perhatikan. Itu sapi. Kalau Allah tidak wahyukan anaknya bahwa di sebelah sini teteknya mamanya, bagaimana caranya? Nah tahu, tidak melihat tidak mendengar bagaimana bisa nak tahu? Oh, bahwa saya jalan-jalan ke sini sedikit geser kanan di kepalaku, tetek nami ini mamaku. Itu diwahyukan oleh Allah. Sekarang coba lihat itu para burung, dari mana bisa nak tahu bahwa di sini saran rumahnya? Banyaknya itu pohon yang sebisa. Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sampai sarang semut. Ya, sarang semut, perhatikan itu semut. Ketika diceritakan di kisah Nabi Sulaiman, Allah memakai juga lafaz wahyu. Ya, bahwa Allah mewahyukan kepada naml, kepada semut itu. Ya, agar dia bersegera. Kemudian ratu semut berteriak, wahai para semut, cepat kau masuk di sarangmu. Jangan sampai pasukan Nabi Sulaiman menginjakmu sedangkan dia tidak merasakannya. Nah ini ya. Yang kedua tadi kepada binatang. Yang ketiga kepada gunung-gunung. Kepada gunung-gunung dan pepohonan. Pepohonan itu juga diwahyukan oleh Allah. Coba lihat. Apakah sama kecepatan tumbuhnya pohon di bagian samping sama bagian atas? Tidak. Apakah sama pohon ubi dengan pohon mangga itu? Tidak. Bagaimana bentuknya berbeda? Kenapa bisa tahu saya ke kanan ini supaya tidak kulapu yang di sebelah kiriku? Kenapa bisa indah sekali? Teratur dua-dua, tidak silap-lapui. Tidak baku tabrak bentuknya karena Allah wahyukan kepadanya.
Kau daun yang ketiga tumbuh, lari ke kanan kau. Kau yang keempat ke kiri kau. Kau yang kelima ke atas kau. Coba lihat ranting-ranting pohon itu betapa indahnya. Seandainya orang mau berpikir dari ranting pohon saja dia sudah yakin tentang adanya Tuhan. Ya, maka dari itu Allah kabarkan bagaimana Allah tumbuhkan pepohonan-pepohonan. Allah jadikan bumi ini menjadi luas datar. Apakah mereka manusia itu tidak berpikir? Ya, bahkan kata Allah bahkan pada diri kalian sendiri. Ya, bagaimana lebih cepatnya tumbuh rambut dibandingkan bulu mata. Seandainya bulu mata ini tumbuhnya sebagaimana tumbuhnya rambut, Allahu Akbar. Ya, itu juga diwahyukan oleh Allah. Rambut kau tumbuh dalam sebulan sekian senti. Allah yang wahyukan itu. Ya. Nah, bagaimana kalau gigi di cara tumbuhnya sebagaimana kuku? Itu juga diwahyukan. Ya, bagaimana itu? Itu gigi juga diwahyukan oleh Allah. Kau gigi yang besar sampai sini kau. Kau gigi yang ini sampai sini kau. Kau umurmu segini jatuh kau. Allah tahu. Allah wahyukan kepada mereka. Makanya itu sekali lagi ada itu sekalian. Kalau kita belajar tafsir Allah Akbar, mengagungkan, membesarkan Allah itu betul-betul ada. Kenapa saya makanya itu jadikan kamar yang ketiga? Karena yang kita harapkan ini yang terjadi. Kalian jalan saja tidak akan mungkin jalan dalam keadaan sombong. Karena mudah bagi Allah tenggelamkan bumi yang kalian ijak sehingga kalian ditenggelamkan sebagaimana ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, sebagaimana ditenggelamnya kaum Nabi Lut, Samud. Ya, air yang kalian mandi mudah bagi Allah kasih. Seperti nak kasih apatar itu air kan nak selimuti kau baru nak tenggelamkan, pemuda bagi Allah. Ya, makanya saya juga salah satu itu suka nonton itu dulu apatar, suka sekali. Ada tadabbur di situ walaupun itu kurang bagus ya. Kurang bagus. Ada akidah-akidah yang menyimpang. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan sebelah bisa. Ya, bagaimana ini itu bisa mengendalikan api, mengendalikan air, mengendalikan angin, ya, mengendalikan tanah, bisa bentuk. Di situ bedanya dia manusia. Yang punya sifat begitu hanya Tuhan. Yang punya sifat begitu hanya Tuhan. Ini yang bisa kita berikan. Nanti di pelajaran yang bisa kita petik sekali lagi di surat Al-Zalzalah ini menetapkan bahwa tentang adanya hari kiamat. Yang kedua bahwasanya akan diadilinya manusia dengan seadil-adilnya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga akan dibalasnya, diabalasnya. Yang keberapa? 4 ya, yang keempat. Ya, dibalasnya kebaikan dengan yang lebih baik. Dibalasnya kebaikan dengan yang lebih baik dan keburukan dengan hal yang setimpal. Dengan yang lebih baik dan keburukan dengan hal yang setimpal. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai keluarganya yang berada di muka bumi, yang telah memilih kita menjadi seorang yang muslim yang senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Walaupun kalau kita bertafakkur terhadap diri kita masih banyak kekurangan kepada Allah. Masih senantiasa melewati, melampaui batas dari batasan-batasan yang Allah batasi. Dari apa yang Allah haramkan kita lakukan.
apa yang Allah perintahkan kita tidak maksimal di dalamnya. Yang semoga itu segalanya Allah ampuni dan Allah menggantikannya dengan kebaikan, dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita.